Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan bahwasanya kita sudah masuk pada intisari buku ini, yaitu tentang syubhat-syubhat dan syubhat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sekitar belasan syubhat. Namun sebelum kita masuk syubhat yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang macam-macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah di kuburan, ya. Kan harus kita bedakan, ada yang disepakati merupakan syirik, ada yang disepakati hanya sampai pada derajat bid'ah, dan ada yang diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Jadi ada 3 model ibadah yang dilakukan di atas kuburan. Artinya apa? Agar kita hati-hati, tidak semua orang yang kemudian lagi di kuburan kemudian kita vonis terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Bisa jadi dia hanya terjerumus dalam bid'ah, ya. Ada yang dalam syirik, ada dalam bid'ah, ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang itu syirik atau bid'ah. Saya sudah bikin bagannya, kelihatan atau tidak? Lihat di dalam sisi. Belum ada. Sudah. Kelihatan, baik. Perhatikan. Macam-macam ibadah yang dilakukan di kuburan ada 3 model. Perhatikan. 1, yang disepakati merupakan kesyirikan. Yang kedua, yang disepakati adalah bid'ah dan bukan syirik. Dan yang ketiga, diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah, ya. Baik. Jadi saya ulangi, ada 3 model. Yang pertama, disepakati merupakan kesyirikan. Yang kedua, disepakati bid'ah bukan syirik, hanya sarana menuju syirik tapi bukan syirik. Yang ketiga, diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Baik, kita masuk pada model yang pertama yang disepakati merupakan syirik. Inti dari ibadah yang dilakukan oleh kuburiyun atau orang-orang yang suka melazimi kuburan, ya, dalam rangka beribadah, jika ibadah tersebut ditujukan kepada sang penghuni kubur, maka itu syirik akbar. Itu syirik akbar. Sebagai contoh, nomor 1, beribadah untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Dia melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Tujuannya apa? Tujuannya agar para penghuni kubur itu bisa menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dia tidak minta, mungkin dia tidak memohon, tetapi dia beribadah di situ dengan harapan, ya, mendekatkan diri kepada para penghuni kubur, dan dia beribadah kepada penghuni kubur. Ya, dengan harapan bahwasanya para penghuni kubur tersebut akan menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti ibadah apa? Seperti bernazar kepada penghuni kubur. Ini sudah pernah kita bahas dalam syarah kitab tauhid. Bagaimana para ulama mengingatkan orang-orang bernazar kepada wali fulan. Dia bernazarnya bukan kepada Allah, tapi kepada wali fulan atau kepada penghuni kubur. Atau sujud kepada penghuni kubur. Dia sujud kepada penghuni kubur. Ibadah, dia mengagungkan penghuni kubur, dia sujud. Atau dia menyembelih kepada penghuni kubur. Dia memang menyembelih di kuburan untuk penghuni kubur. Ini semua adalah kesyirikan yang nyata. Di antara yang menguatkan akan hal ini adalah perkataan Ar-Razi. Ar-Razi salah seorang ulama Asy'ariyah yang dia ma'ruf di kalangan mereka. Ya, dia sendiri mengingkari hal ini. Ar-Razi dia Asy'ari. Beliau adalah Asy'ari, tapi beliau sendiri mengingkari hal ini, dan hal ini sudah terjadi di zaman beliau. Ini sudah pernah kita nukil, saya nukilkan lagi perkataan Ar-Razi ketika dia menafsirkan surat Yunus ayat 18, ya. Demikian juga surat Yunus ayat 18, beliau berkata,
innahum wada'u hadhil asnama wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa kabirihim. Wa za'amu, beliau mengatakan mereka orang-orang musyrikin ini membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan orang-orang pembesar-pembesar mereka. Za'amu annahum matashtagalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaika akabir takunu syafa'alahum indallahi ta'ala. Mereka menyangka kalau mereka sibuk beribadah kepada patung-patung yang merupakan simbol para nabi atau simbol orang-orang soleh, maka niscaya orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian dia berkata, wa nadhiruhu fi hadzal zamani ishtighalu katsirin minal khalqi bi ta'zimi kuburil akabir ala i'tiqadi annahum idza 'azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'alahum 'inda Allah. Dan semisal ini kata Ar-Razi, seperti sibuknya banyak orang yang mengagungkan kuburan orang-orang besar, orang-orang soleh, dengan meyakini bahwasanya jika mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut, maka orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya. Dan ini Ar-Razi yang ngomong, ya. Ini bukan Wahabi yang ngomong, ini apa? Ar-Razi. Artinya dia mengakui banyak di zaman dia kalau tidak salah abad ke-6 atau abad ke-7, dia mengatakan sudah banyak orang seperti ini yang sibuk mengagungkan kuburan dengan berharap penghuni kubur tadi akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini seperti kesyirikan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Paham? Demikian juga perkataan As-Taftazani dalam Syarhul Maqasid sama. Taftazani mutakallimin ahlul kalam. Dia berkata, "Innahu lamma mata minhum man huwa kamilul martabati 'inda Allah Ta'ala ittakhadhu timsalan ala suratihi wa azzamuhu tashaffu'an ila Allah wa tawassulan." Sungguhnya kalau ada di antara mereka yang kedudukannya orang soleh sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal maka dibuatlah patung sesuai dengan bentuk orang soleh ini, lalu mereka agungkan patung tersebut agar sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disepakati kalau ada orang di kuburan kemudian bernazar kepada penghuni kubur, memotong kambing untuk penghuni kubur atau sujud kepada ibadah kepada penghuni kubur, ini syirik tanpa diragukan lagi. Yang kedua, di antara bentuk yang disepakati merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh kuburiyun, yaitu orang-orang yang melazimi kuburan, adalah meminta kepada penghuni kubur. Ini salah satu bentuk ibadah, tapi saya khususkan penyebutannya karena ini yang sering terjadi, ya, meminta kepada penghuni kubur. Contoh, meminta pertolongan. Contoh, meminta kesembuhan. Ini syirik. Dan dia tujuan langsung kepada sang wali tersebut, seperti yang pernah di YouTube misalnya mengatakan, ya Syekh Al-Arab Sayyid Al-Badawi isfili ibni, wahai Sayyid Al-Badawi sembuhkanlah putraku. Ini jelas, ya. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini mayat tidak bisa apa-apa, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, fa idza maridtu wa fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ini malah minta kepada penghuni kubur, sembuhkan aku. Atau dia mengatakan, aku minta hidayah untukku, wahai sang wali, atau berilah hidayah kepada putraku. Ini tidak boleh, ya. Atau terimalah taubatku, ya. Terimalah taubatku. Siapa yang menerima taubat? Allah. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadi. Tidakkah mereka tahu dialah Allah yang menerima taubat? Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan yang menerima taubat. Bukan Nabi Muhammad SAW, bukan wali fulan wala allan. Ya, yang menerima taubat siapa? Allah. Jadi kalau dia datang kuburan, dia minta sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluk. Minta anak, minta rizki, minta kesembuhan, minta hidayah, minta masuk surga. Ini semua syirik akbar. Disepakati oleh para ulama, syirik akbar. Paham? Baik. Jadi ada dua. Yang pertama beribadah kepada penghuni kubur. Yang kedua meminta kepada penghuni apa? Kubur. Ini syirik akbar. Kedua, perkara yang disepakati bid'ah dan bukan syirik. Perhatikan yang kedua ini. Ini poin yang kedua. Ya, yang disepakati bid'ah dan bukan syirik. Paling sebelah kanan, ya. Pertama, bentuk-bentuknya contohnya beribadah kepada Allah tapi di kuburan karena menganggap di kuburan lebih afdal. Beribadah kepada Allah tapi di kuburan dia melakukannya karena dia menganggap di kuburan lebih afdal, mungkin lebih afdal dari masjid, ya. Tapi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang datang
peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Ya, ketika Nabi menjelang meninggal dunia, Nabi ingatkan, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat apa? Tempat ibadah. Kemudian juga ketika Ummu Salamah pulang dari Habasyah, kemudian dia bercerita tentang gereja yang dia lihat di Habasyah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ulaika idza mata fihim rajulun salih, banau ala qabrihi masjidah. Ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi SAW, mereka itu kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya apa? Masjid. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keburukannya kenapa? Karena mereka meskipun menyembah Allah, tapi mereka menjadikan kuburan sebagai wasilah untuk menuju pada kesyirikan. Siapa yang perhatikan hadis-hadis Nabi, Nabi SAW sangat tidak ingin kuburan, terutama kuburan orang saleh, dijadikan tempat ibadah. Karena itu sarana yang paling cepat menuju pada kesyirikan. Makanya kuburan dilarang untuk ditinggikan. Kuburan dilarang untuk dikasih penerangan. Kuburan dilarang untuk ditulisi. Kuburan dilarang untuk disemeni. Kuburan dilarang untuk sholat ke arah kuburan. Apalagi sholat di atas kuburan. Rasulullah mengatakan, laknatullah ala yahud dan nasara. Laknat Allah pada Yahudi Nasrani. Allah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Walaula dzalik la ubriza qabruhu. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kalau bukan karena peringatan Nabi, bisa jadi kuburan Nabi taruh di luar. Ya. Mungkin kalau di luar, mungkin orang pada menyembahnya atau yang lain. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Rasulullah tidak ingin. Dan ini Rasulullah termasuk sarana-sarana perkataan terakhir yang Rasulullah sampaikan sebelum meninggal dunia. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini antum jangan lakukan, ini sekedar kisah. Saya punya kawan, dia pernah ke Indonesia juga. Kemarin Ramadan juga saya ketemu dengan dia. Dia dulu askari, tentara, dia kuat orangnya. Dia orang Arab. Kemudian akhirnya dia kayaknya jadi dai, belajar dan dia sering khutbah. Suatu hari dia pergi ke suatu negara Islam. Saya tidak perlu sebutkan negaranya. Kemudian di situ ada kuburan di tengah-tengah masjid. Mereka semua di situ. Kemudian mereka beribadah. Masjid itu diagungkan karena ada kuburan di masjid tersebut. Maka dia pun ceramah di masjid tersebut. Dia ingin mengingkari itu. Maka dia ceramah, judulnya tentang wasaya Nabi SAW inda mautih. Itu wasiat-wasiat Nabi SAW ketika akan meninggal dunia. Maka dia cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika akan meninggal. Menyedihkan ceritanya. Rasulullah begini, hari ini. Kemudian setelah ceramah mulai disebutkan. Di antara wasiat Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, As-salat ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Rasulullah kemudian di antara wasiat Nabi, sampai dia bilang di antara wasiat Nabi sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kenapa Allah laknat mereka? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah seperti yang ada di sini katanya. Oh, langsung dia mau dipukul, dia mau dibunuh, ditutup pintu orang bilang. Ini cerita, ini saya diceritain sama. Akhirnya dia berhasil kabur. Antum jangan begitu ya. Ini orang nekat ya. Cuma itu terjadi di sebagian negeri kaum muslimin ya. Bahkan kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai saya tahu ada suatu masjid agak sepi. Ada yang kasih ide, Bapak kalau mau masjid Bapak ramai, taruh kuburan orang soleh di situ. Nanti ramai sendiri. Karena dicari. Antum bikin aja kuburan palsu, tulis-tulis 200 meter kuburan keramat. Orang datang nggak? Datang. Orang datang. Karena mereka di kuburan lebih merasa nyaman daripada di masjid. Jadilah kuburan-kuburan adrihah saingan-saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini orang ke kuburan, dia beribadahnya kepada Allah. Entah dia sholat di situ. Dan itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Ke arah kuburan saja nggak boleh, apalagi di kuburan. Dia mungkin ibadah di situ, zikir-zikir, tapi dia merasa lebih afdol di situ. Ya. Maka ini bukan syirik.
Karena ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Paham? Ibadahnya kepada Allah. Ini bukan syirik. Tapi ini sarana menuju kesyirikan. Dan ini Rasulullah SAW tegas melarang hal ini. Menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Ibadah ya. Subhanallah, sebagian kuburan luar biasa seperti masjid. Ada tempat taruh tasbih. Ada tempat Quran. Kalau masuk masjid harus sholat tahiyatul kuburan. Masuk kuburan harus sholat tahiyatul apa? Kuburan. Tapi kayak gitu. Diagungkan seperti kuburan, seperti masjid, bahkan lebih. Contohnya, dia bernazar kepada Allah, tapi dia merasa lebih afdal kalau di kuburan wali ini. Kalau dia bernazar, nazarnya kepada Allah, dia merasa lebih afdal di kuburan wali ini tidak syirik, tapi bid'ah. Paham? Karena ibadahnya tetap kepada siapa? Allah. Contoh, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoanya kepada Allah, tapi dia merasa lebih afdal kalau di sisi penghuni kubur ini. Berdoanya kepada Allah, menangisnya kepada Allah, bukan kepada penghuni apa? Kubur. Tawakalnya kepada Allah. Cuma dia merasa kalau di kuburan orang soleh lebih afdal. Nah ini bukan syirik. Ini cuma derajat apa? Bid'ah. Paham? Ini model pertama ya. Kalau ada yang melakukan ini bukan syirik. Tapi ini bid'ah dan ini bisa menuju sarana menuju apa? Bid'ah ya. Menuju syirik ya. Bahaya. Baik. Yang kedua, yang juga bid'ah, dia berdoa kepada Allah di kuburan atau dia berdoa dimanapun dengan bertawassul dengan kedudukan mereka atau dengan zat mereka. Dia misalnya berkata, as'aluka bijahi al-anbiya, as'aluka ya Allah bijahi as-salihin atau bihaqqi salihin. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah dengan hak orang-orang saleh. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah dengan hak Nabi. Ini Ini juga tidak sampai pada derajat syirik, cuma bid'ah ya. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah juga diajarkan oleh para salaf berdoa dengan cara begini. Bahkan berdoa dengan hakul anbiya, aku meminta kepada Engkau dengan hak para nabi, dengan hak orang-orang saleh, ini dihukumi makruh oleh mazhab Hanafi, di antaranya dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ya. Dalam buku-buku mazhab Hanafi itu bisa banyak sekali dibahas masalah ini ya. Bihaqqi fulan ay yukrah an yaqulu fi du'aihi bihaqqi fulan wa kadza bihaqqi anbiya'ika wa awliyaika wa bihaqqi rusulika atau bihaqqil bait atau al-masy'aril haram. Tidak dimakruhkan seorang berdoa dengan berkata ya Allah aku meminta kepadamu dengan hak fulan, dengan hak nabi, dengan hak Ka'bah, dengan hak masy'aril haram, dengan hak para rasul, dengan hak wali-wali. Li'annahu la haqqa lil khalqi 'ala Allah, karena tidak ada hak makhluk atas Allah, enggak ada. Ya, enggak ada ya. Dan Abu Hanifah mengatakan seorang Allahu la yad'a illa bihi, Allah tidak didoain kecuali dengan Allah sendiri. Berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah, Allah memiliki nama-nama asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, bukan dengan hak nabi, hak rasul, hak siapa enggak. Jadi berdoa dengan aku berminta kepada Engkau ya Allah dengan kedudukan ini, dengan jah maksudnya kedudukan ini, dengan bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan Nabi, dengan hak Nabi, maka ini bukan syirik, ini hanyalah bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Saya nukilkan perkataan Ibnu Abdul Hadi rahimahullah dalam kitabnya Sarimul Munki ya, Sirat al-Subki. Dia menjelaskan tentang bahwasanya doa-doa model begini, ya Rasulullah aku minta syafaat darimu, ya Rasulullah ketika sudah meninggal dunia aku mohon dengan hak ini tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Saya bacakan, beliau berkata dalam Sarimul Munkih dalam 136, innama takallama al-ulama was-salafu fi du'a lir-rasul sallallahu alaihi wasallam inda qabrihi. Para salaf kalau kita lihat perkataan mereka hanya membahas tentang berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan minta kepada Nabi, tapi doa untuk Nabi di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum man naha 'anil wuquf lid-du'a lahu duna salam alaihi. Di antaranya ada yang melarang. Kamu kalau di depan kuburan Nabi, tidak boleh kamu hanya doain Nabi. Kamu ucapkan salam sambil mendoakan Nabi. Ya.
Ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mohon agar Allah membalas jasamu dengan sebaik-baiknya karena jasamu begitu besar. Asyhadu annaka qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Ya, wa jahadta haqqal jihad. Ya. Dan semoga Allah memberi engkau dengan balas yang terbaik, itu enggak apa-apa. Tapi kalau hanya berdoa kepada Nabi tanpa mengucapkan salam, maka sebagian ulama melarang. Ini kata Ibn Abdul Hadi. Dia meneliti perkataan para salaf tentang masalah ini. Wa minhum man rakhasa fi hadza wa hadza. Dan ada yang membolehkan. Tapi bukan minta doa pada Nabi, tapi mendoakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man naha an hadza wa hadza. Dan di antara mereka ada yang melarang dua-duanya. Ada khilaf. Amma du'auhu. Adapun berdoa kepada Nabi, wa talabu istighfarihi, minta istighfar dari Nabi, wa syafaatihi ba'da mauti, minta syafaat Nabi setelah wafatnya, fa hadza lam yunqal an ahadin min a'immatil muslimin, maka tidak pernah dinukilkan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin. La min al-a'immatil arba'a wala ghairihim, tidak ada 4 imam. Cari pernah ngajar kayak gini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam enggak pernah ngajar kayak gini. Balil adiyah allati zakaruha khaliyatun min dzalik. Bahkan doa-doa yang diajarkan oleh para imam tidak ada doa-doa seperti ini. Ini karangan belakangan, paham? Ini karangan belakangan. Amma Malik, adapun Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, faqala al-qadhiyat, faqad qala al-qadhiyat, maka qadhiyat, Al-Maliki berkata, wa qala Malikun fil Mabsut, dalam berkata Imam Malik dalam Al-Mabsut, kitab Al-Mabsut, la ara an yaqifa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yusallim, walakin yusallim wa yamdi. Menurutku, kata Imam Malik, jangan seorang berdiri di depan kuburan Nabi kemudian berdoa dan memberi salam. Akan tetapi yang cukup memberi salam kemudian jalan. Imam Malik bahkan berpendapat, dan dia imam kota Madinah, dan dia paling ngerti tentang di mana di kota Madinah, dia yang paling ngerti para tabi'in di kota Madinah. Kalau memang datang kuburan Nabi, usap-usap kuburan Nabi, minta-minta pada Nabi itu disyariatkan, pasti Nabi sudah mengajarkannya. Ketika masih hidup dengan berwasiat, nanti kalau saya meninggal kalian jangan lupa usap-usap kuburan saya, minta-minta sama saya. Atau paling tidak akan dilakukan oleh para sahabat. Atau paling tidak dilakukan oleh para tabi'in. Siapa yang lebih tahu tentang kota Madinah? Antum atau Imam Malik? Imam Malik. Ini tradisi ini tidak ada di kota Madinah, enggak ada. Padahal para sahabat bertebaran di mana? Di kota Madinah. Terus yang antum ikuti ini manhaj siapa? Ini ajaran siapa? Ini ajaran baru. Cara-cara doa seperti ini. Ini tidak ada disebutkan oleh para salaf. Tapi berdoa dengan kedudukan para nabi, atau berdoa dengan aku bertawassul dengan zat nabi, dengan zat wali, ini semua bukan syirik, tapi apa? Bid'ah, ya. Nah, kalau namanya bid'ah, hendaknya kita jauhi. Nanti kalau kita bilang jangan dilakukan, kata mereka, engkau merendahkan para nabi. Emang para nabi tidak punya kedudukan? Oh begitu sih. Kita bilang ini doa kalau bagus pasti sudah dicontohkan oleh para sahabat, para salaf. Dan pasti Imam Malik sudah mengetahuinya. Ini tidak ada. Ini karangan belakangan, muncul belakangan. Apalagi minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, di zaman para sahabat banyak kejadian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Apakah banyak peristiwa? Banyak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak yang murtad. Peperangan terjadi luar biasa. Abu Bakar kirim Khalid bin Walid ke sana kemari. Ada nabi-nabi palsu, ada Musailimah al-Kadzdzab dengan pasukannya 40.000 orang yang siap mati berjihad membela Musailimah al-Kadzdzab sampai terjadi Ma'rakatul Yamamah, perang yang sangat dahsyat. Dan tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah tolong kami dalam perang, ya Rasulullah. Tidak ada. Paham? Ya Abu Bakar yang berkata ketika Rasulullah SAW meninggal, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka Allah masih maha hidup dan tidak bakalan mati. Orang-orang ini bikin macam-macam. Rasulullah keluar dari kuburan, kunjungi Habib Fulan, ke Rasulullah ketemu Fatimah, Rasulullah SAW jalan-jalan di Surabaya, Rasulullah SAW. Ayah, ini bukan ngomong kosong beneran. Rasulullah SAW jalan ke Surabaya, subhanallah. Masih sering Rasulullah keluar cium lutut seseorang. Ya cium lutut, ente menghina Nabi saya. Nabi saya cium lutut kamu. Kamu siapa dicium oleh Nabiku mencium lututmu? Kamu siapa ya akhi? Nabiku keluar dari kuburan untuk cium lutut kamu.
Subhanallah, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah datang ke Abu Bakar, tidak pernah setelah meninggal dunia datang main ke rumah Abu Bakar, tidak pernah setelah meninggal dunia Rasulullah keluar dari kuburan main ke rumah Umar, tidak pernah Rasulullah setelah keluar meninggal dunia main ke rumah siapa? Utsman, tidak pernah jenguk putrinya siapa? Fatimah, tidak pernah cium cucu-cucunya Hasan dan Husain, terus muncul cium lutut kamu. Saya tahu ini waras atau tidak. Yang aneh masih banyak yang bela. Ya ini kamu hina Nabi saya, terus kamu masih bela penghina tersebut. Kamu ridho enggak dibilang Nabi keluar cium lutut orang itu? Kamu ridho? Kamu ridho atau tidak? Bilang Nabi keluar cium lutut dia. Ridho atau tidak? Masih dibela-bela ya akhi. Saya enggak tahu sampai di mana kerendahan otak mereka. Ya. Subhanallah. Tapi ya begitulah, kalau sudah masuk dalam dunia sufi ekstrim, akal nggak jalan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Siapa yang masuk sufi ekstrim di pagi hari, sebelum duhur sudah nggak beres apa? Akalnya. Nggak beres. Ini kita bicara kenyataan yang terjadi. Baik. Intinya para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat tidak pernah kemudian datang ke kuburan Nabi, minta ke kuburan Nabi, mau Abu Bakar, mau Umar, Utsman. Padahal kejadian banyak. Fitnah Khawarij. Para sahabat terbunuh. Umar ditikam. Utsman dibunuh. Ali ditikam. Husain dibunuh. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi nggak ada yang datang ke kuburan apa? Nabi kan minta tolong, nggak ada. Perang-perang melawan Persia, melawan Romawi. Setelah Rasulullah SAW meninggal banyak peristiwa. Tidak satu pun riwayat sahabat datang minta tolong sama Nabi SAW. Yang lebih cinta sama Nabi, kita atau para sahabat? Para sahabat. Yang lebih ngerti tentang kedudukan Nabi, kita atau para sahabat? Yang lebih menghormati Nabi, kita atau para sahabat? Para sahabat. Mereka tidak pernah berdoa dengan model-model doa kalian seperti ini. Kemudian kalian tuduh orang yang tidak berdoa dengan seperti ini tidak mengakui kedudukan para wali. Tapi ini bukan syirik. Ini apa? Bid'ah ya. Baik. Makanya ditulis sunnah Nabi selama 23 tahun, sunnah para sahabat, nggak ada yang doa dengan model-model seperti ini. Yang ada Nabi datang kepada kuburan syuhada, Nabi doakan mereka. Nabi SAW datang ke kuburan kuburan Baqi', Rasulullah doakan mereka. Rasulullah SAW tidak pernah bilang, di sana ada kuburan Nabi Hud ya. Di sana ada kuburan Nabi ini. Ayo datang ke sana. Rasulullah nggak pernah mengisyaratkan sekalipun. Paham? Bahkan para sahabat, Umar bin Khattab ketika diketemukan jasad Nabi Daniel, maka dibuat malam hari lubang kuburan banyak agar orang tidak tahu kuburan yang mana. Paham? Supaya tidak dimacam-macamin. Ini sekarang ada kuburan Nabi Hud, sana orang pada sana minta-minta sana. Subhanallah. Kuburannya benar atau tidak belum tentu benar. Kalaupun benar maka bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang diperselisihkan apakah syirik atau bukan. Yang diperselisihkan apakah syirik atau bukan. Yaitu jika meminta kepada mayat untuk memintakan kepada Allah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi datang kepada kuburan mayat, dia bilang, wahai wali fulan atau wahai nabi, mintalah kepada Allah untukku. Nah, ini. Mintalah kepada Allah untukku. Dia tidak meminta hajat kepada Nabi SAW, tapi dia minta Nabi tolong doakan. Padahal Nabi sudah meninggal dunia. Kalau Nabi masih hidup, ini tidak apa-apa. Jelas para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Tetapi yang masalah Nabi SAW sudah meninggal dunia atau wali tersebut sudah meninggal dunia. Kalau wali tersebut masih hidup, tidak jadi masalah. Ya, datang kepada wali tersebut, tolong doain saya. Oke, ini sudah meninggal dunia. Dia datang, ya wali atau ya nabi, is'alillah li, ya, mintalah kepada Allah untukku. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Demikian juga misalnya dia mengatakan, ya Rasulullah, salillah liyal maghfirah, ya Allah, mohonlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berkata, ya Rasulullah, isfa'li inda rabbik, ya Allah, ya Rasulullah, berilah syafaat bagiku di sisi Allah. Kalau Rasulullah masih hidup enggak ada masalah. Ini Rasulullah SAW sudah meninggal
meninggal dunia. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama apakah syirik atau bukan. Saya lebih condong ini bukan apa? Syirik. Yang mengatakan ini syirik karena mereka menganggap ini bentuk permintaan. Bagaimanapun adalah bentuk apa? Permintaan yang tidak dimampui oleh sang mayat. Ya. Adapun saya lebih condong bahwa ini bukan syirik karena ini bukan ibadah langsung, tapi dia hanya minta untuk didoakan ya. Tapi tetap tujuan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah khilafiyah mending kita hindari. Tapi ini masalah khilafiyah di kalangan ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam ta'liq terhadap buku Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ini bukan syirik tapi apa? Bid'ah ya. Karena ini tidak ada bentuk ibadahnya, sekedar minta tolong. Ya Rasulullah, bila syafaat bagiku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, seorang mending menjauhi hal-hal seperti ini. Paham ya ikhwan? Jadi model-model beribadah di kuburan ada 3. Yang pertama disepakati yang merupakan apa? Syirikan. Yang kedua disepakati bid'ah bukan apa? Syirik. Yang ketiga diperselisihkan syirik atau bid'ah. Paham? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang ada syubhat yang mereka sampaikan untuk membolehkan atau melegalkan kalau ada orang pergi ke kuburan kemudian dia berkata, ya Sayyidal Badawi isfili waladi, wahai Sayyidal Badawi sembuhkanlah anakku. Ini lafalnya syirik atau bukan? Lafalnya syirik. Seperti dalam YouTube ada seorang wanita Mesir, kemudian dia minta-minta di kuburan, wanita Mesriyah, dia berkata, ya Sayyidal Bawladi, ya Syekhal Arab, isfili waladi, isfili bini, sembuhkanlah putraku. Ya, dia mengatakan aku lemparkan seluruh kesusahanku kepada engkau, aku serahkan kepada engkau. Ini benar-benar tawakal kepada kuburan tersebut. Sambil dia teriak-teriak, sambil dia nangis-nangis. Ini tentu kesyirikan tanpa diragukan ya. Nah, ada sebagian orang berusaha melegalkan ini tidak apa-apa. Karena maksud wanita ini bukanlah kepada Sayyidul Badawi, tapi maksud dia, wahai Sayyidul Badawi, mohonlah kepada Allah untuk menyembuhkan anakku. Jadi mereka takwil. Jangan kita bilang wanita ini terjerumus dalam kesyirikan. Tetapi justru dia melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia bertawassul. Lafalnya memang syirik, tapi jangan dipahami dengan letter lek. Lafalnya apa? Wahai Sayyidul Badawi, sembuhkan apa? Anakku. Kata mereka, jangan kau pahami letter lek, tapi kau artikan, wahai Sayyidul Badawi, mintakanlah kepada Allah agar sembuhkan apa? Anakku. Yang pertama kali menyebarkan syubhat ini adalah Subki ya. Dalam bukunya Syifa'us Saqam ya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya, diikuti oleh An-Nabhani, membolehkan seorang beristighatsah kepada mayat dengan ditakwil disebut dengan majazul aqli. Kemudian diikuti oleh yang lainnya ya, sampai diikuti oleh Muhsin al-Amili atau Syiah. Intinya mereka membolehkan. Mereka bilang jangan kau menuduh orang syirik karena maksud dia bukan kepada penghuni kubur tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar atau tidak seperti ini? Jelas enggak benar ya. Baik. Ini mau dibahas atau tidak? Dibahas ya. Nah, apa ya? Mereka menamakan seperti namanya al-majaz al-aqli ya. Ini syubhat. Kenapa? Karena ini syubhat yang paling sering mereka sampaikan. Maka saya perlu jelaskan sekilas. Masih lihat di layar atau tidak? Masih. Baik. Perhatikan al-majaz ya. Macam-macam di antaranya ada majaz lugawi, ada majaz aqli. Antum bingung nanti. Saya langsung aja bahas inilah majaz aqli. Majaz aqli itu adalah masalah penyandaran. Penyandaran perbuatan kepada selain yang disebutkan dalam pembicaraan. Seperti saya sebutkan contohnya anbatar rabi baqlan misalnya. Musim semi menumbuhkan sayuran. Musim semi menumbuhkan apa?
sayuran. Maksudnya yaitu yang menumbuhkan adalah Allah. Paham? Cuma disebutkan dalam kalimat saya musim semi menumbuhkan sayuran. Kita tahu secara akal musim semi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Oleh karenanya ini disebut dengan majaz akli. Secara akal kita tahu bahwasanya yang menumbuhkan adalah Allah, bukan musim semi. Hanya saja tumbuhan tersebut menumbuh di musim semi, sehingga disandarkan kepada musim semi, padahal yang menumbuhkan siapa? Allah. Ini disebut majaz akli, sehingga ketika kita baca ini jangan kita terima secara letterlek, tapi kita harus takwil dalam benak kita. Yang dimaksud adalah Allah menumbuhkan sayur ini di musim semi. Hanya saja ucapan kita musim semi menumbuhkan sayur. Jangan diambil letterleknya. Paham? Contoh misalnya dikatakan Banal Amir Al-Madinah. Gubernur membangun kota tersebut. Zahirnya gubernur yang bangun, yang cangkul, yang anu. Tapi kita tahu secara akal tidak mungkin. Dia hanya memerintahkan. Yang bangun adalah para tukang. Paham? Kenapa kita bilang tidak mungkin secara letterleknya? Karena nggak mungkin gubernur biasanya duduk santai ya. Ya belusukan sesekali. Bukan tiap hari kemudian nyangkul. Yang membangun semuanya adalah apa? Pekerja. Oleh karenanya ini disebut majaz akli, bahwasanya yang membangun bukanlah gubernur tapi anak buahnya. Nah, ini mereka ingin bawakan maksud mereka, lihat sebelah kiri, maksud mereka, perhatikan. Maksud mereka ketika ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, agifni," wahai Rasulullah, tolonglah aku. Ini lafal yang syirik. Lafal yang syirik. Ya Rasulullah, agifni, ya Rasulullah, tolonglah aku. Kata mereka, jangan bilang syirik. Harus kita takwil, inilah majaz akli. Maksudnya, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menolongku. Faham? Kalau mereka terdesak, mereka mengatakan, ya Rasulullah agifni, atau ya Abdul Qadir Jailani agifni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Maka kamu jangan pahami secara terlek. Ini maksudnya, wahai Abdul Qadir Jailani, mintalah kepada Allah untuk menolongku. Kalau mereka berkata, ya Sayyid al-Badawi ishfil ibni, wahai Sayyid al-Badawi sembuhkanlah anakku. Maksudnya, wahai Sayyid al-Badawi, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan apa? Anakku. Sehingga kita nggak boleh menyatakan ini syirik. Ya. Baik, bagaimana kita membantah syubhat ini? Tentu ini adalah syubhat. Mereka mengatakan apa? Kenapa kita harus mentakwil seperti ini? Karena indikasinya ada orang yang minta-minta kepada Abdul Qadir Jailani, yang minta kepada Sayyid al-Badawi adalah wanita muslimah atau lelaki muslim. Maka kita husnuzon, kita bilang dia tidak sedang minta kepada penghuni kubur, tapi dia minta kepada Allah, meskipun lafalnya minta kepada penghuni kubur. Ini syubhat yang sering mereka sampaikan. Nah, bagaimana bantahannya? Saya sudah tulis bantahannya, situ lihat. Baik, yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya majaz akli adalah munasabahnya atau alaqahnya adalah sababiyah. Sababiyah maksudnya ketika saya bilang ya Rasulullah, tolonglah aku, maksudnya Rasulullah SAW sebagai sebab untuk minta kepada Allah untuk menolongku. Jadi Rasulullah SAW itu disebutkan hanya sebagai sebab. Saya tidak minta langsung kepada Nabi SAW. Kita bilang lafal ini tidak boleh diucapkan. Kenapa? Ya, ada dua kemungkinan. Orang ketika mengatakan ya Rasulullah agifni, perhatikan. Kalau ada orang datang mengatakan ya Rasulullah tolonglah aku, atau sembuhkanlah aku, berilah hidayah kepadaku, cuma dua kemungkinan. Kalau di depan kuburan Nabi SAW, mungkin kita bilang ada takwil seperti itu, karena mungkin dia meyakini Nabi mendengar karena di depan kuburan Nabi SAW. Tetapi ini tidak mungkin jika dia jauh dari kuburan Nabi SAW. Bayangkan ada seorang misalnya di Bekasi, dia mengatakan Rasulullah agifni, Rasulullah tolong aku. Tidak mungkin dia mengatakan Rasulullah tolong aku kecuali dia meyakini Rasulullah SAW sedang mendengar perkataannya. Kecuali Rasulullah SAW mengilmui apa yang sedang dia alami. Dan ini tidak mungkin, yang bisa seperti ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjerumus dalam syirik tauhid al-asma wa sifat. Karena dia meyakini ada zat lain yang maha mendengar dan maha berilmu seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi di mana? Nabi di kuburan. Bagaimana dia tahu pembicaraan kita di sini? Bagaimana dia tahu kita sedang dalam kondisi apa? Atau seperti orang mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, dia di tengah lautan dalam kondisi ombak besar, dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani agifni.
Kita bilang dia mengucapkan gitu tidak bisa kita takwil kepada majaz akli, nggak bisa. Kenapa? Berarti dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar dan maha mengilmui, dan ini tentu adalah syirik. Paham? Paham tengah-tengah. Yang kedua, tidak mungkin kita takwil kepada majaz akli karena orang-orang awam yang mengucapkan demikian, dia sendiri tidak ngerti majaz akli itu apa, paham? Ketika dia minta, ya Rasulullah tolonglah aku, dia bukan dalam benaknya, ya Rasulullah mintakan kepada Allah untuk tolong aku. Dia nggak ada pikiran begitu. Dia langsung memang minta kepada siapa? Nabi. Mereka tahu majaz akli, majaz mursal, majaz lugawi. Dia nggak ngerti, orang-orang awam. Pokoknya, ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Nggak ada pikiran maksudnya ya Abdul Qadir Jailani berdoalah kepada Allah untuk menolong aku. Nggak ada nyambung begitu. Dia langsung memang tujuannya kepada Abdul Qadir Jailani. Ya orang awam yang melakukan itu tidak ngerti majaz akli. Dan kalau maksudnya ya Rasulullah doakan aku, mereka akan ucapkan sebagaimana yang mereka ngerti. Mereka bilang ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Mereka ngerti, ngapain mereka rubah ya Rasulullah tolong aku langsung. Ketika mereka mengucapkan ya Abdul Qadir Jailani tolong aku, memang yang mereka tuju Abdul Qadir Jailani, paham? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Kemudian kita dapati juga ya, bahwasanya sebagian mereka beribadah di kuburan tersebut. Dan ini alhamdulillah kayak di Indonesia kayaknya jarang. Tapi kalau di Mesir saya lihat fatwa-fatwa bahkan dari ulama-ulama Mesir bagaimana orang bernazar di kuburan, menyembelih di kuburan. Di Indonesia mudah-mudahan tidak ada seperti ini ya. Kemudian di antara bantahannya bahwasanya sebagian mereka ya ternyata meyakini keyakinan yang tidak kepada wali-wali tersebut. Seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani, mereka meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani telah diberi kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Abdul Qadir Jailani mengatakan kun, fayakun. Karena mereka meyakini Abdul Qadir Jailani sudah dikasih kun, maka mereka bisa minta langsung kepada Abdul Qadir Jailani. Jadi memang mereka tidak sedang berpikir majaz akli bahwasanya mintanya kepada Allah tapi lafalnya kepada Abdul Qadir. Memang mereka minta kepada Abdul Qadir Jailani. Sebagian orang-orang sufi ekstrim meyakini bahwasanya wali mereka adalah Al-Qutub atau Al-Ghausul Akbar yang telah diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur alam. Ini juga syirik dalam tauhid rububiyah. Ya. Sebagian mereka punya keyakinan yang salah ya. Mungkin tidak semua, tapi sebagian mereka mengatakan di sini ada wali abdal, wali badal, ada sekian. Dengan ada wali tersebut maka kota ini akan terjaga. Hormati wali-wali tersebut. Seakan-akan Allah kasih kekuasaan kepada mereka untuk menjaga keamanan negeri. Dan ini diucapkan oleh mereka. Padahal Allah tidak pernah kasih hak mereka untuk ngatur-ngatur seperti itu. Sudah ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur. Nggak perlu wali badal, wali kutub, Ghausul Akbar, ini nggak ada. Ini cuma khurafatnya mereka. Maksud saya, ketika mereka minta kepada wali karena mereka ada keyakinan terhadap wali-wali tersebut, bahwasanya wali ini setelah meninggal dunia punya kedudukan yang lebih tinggi, bahkan bisa mengatur ini, bahkan bisa menjaga ini, bisa ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika meminta, maksud mereka memang bukan kepada Allah tapi kepada wali tersebut ya. Lagi pula kalau maksud mereka bahwasanya wali-wali ini hanyalah sebab untuk meminta kepada Allah, maka ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwasanya orang mati bisa mendoakan untuk orang yang yang hidup, enggak ada. Baik, terakhir mereka berdalil dengan hadis yang masyhur. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata begini, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepada engkau menemanimu di surga. Ya. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu untuk menemanimu di surga. Kata mereka ini, dia minta kepada Nabi untuk menemani di surga. Bagaimana kita membahas hadis ini? Ternyata dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, ada lafal yang lain, as'aluka antashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Ini ditafsirkan dengan riwayat yang lain,
Ternyata dia maksudnya aku mohon kepada engkau wahai Nabi, maksudnya aku mohon agar engkau memberi syafaat bagiku kepada Allah, itu mendoakan aku agar Allah membebaskan aku dari neraka Jahannam. Dan ini boleh minta doa kepada Nabi ketika masih hidup, boleh atau tidak? Boleh. Minta syafaat kepada Nabi masih hidup, boleh atau tidak? Boleh. Maka tidak bisa dijadikan dalil, karena yang dijadikan syubhat oleh orang-orang kuburiyin tersebut adalah meminta kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak usah aneh-aneh ya. Kalau berdoa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa yang orang yang mohon kepada. Udah bangun malam, angkat tangan, sampaikan segala kesedihan kepada Allah. Para nabi aja demikian. Para nabi demikian. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus, apa dia berkata? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung pada Allah. Dia juga bisa apa-apa. Dia saja bagaimana menolong kita, dia saja tidak bisa menolong apa? Dirinya. Allah bercerita tentang Nabi Muhammad, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika di perang Badar, Nabi Muhammad beristighosa, angkat kedua tangannya meminta kepada Allah sampai selendangnya jatuh. Rasulullah tidak bisa menolong apa? Dirinya. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk diriku kecuali kehendak Allah. Nabi Muhammad apa? Ketika perang Uhud terluka atas sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, qusat rabaiyatuhu. Wajah beliau terluka, gigi beliau patah. Ya. Rasulullah tidak bisa beri hidayah. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba alim aw yu'adzibahum fa innahum zalim. Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah setelah peperangan, ya Allah, binasakanlah si fulan, binasakanlah si fulan, binasakanlah si fulan. Allah tegur, itu bukan urusanmu ya Rasulullah. Apakah mereka dapat hidayah atau mereka diadab, urusan Allah. Dan ternyata mereka dapat hidayah setelah itu. Hidayah bukan apa? Nabi. Kalau hidayah di tangan Nabi, pamannya Abu Thalib akan dapat apa? Hidayah. Kalau di tangan Nabi, maka Nuh akan beri hidayah kepada anaknya, kepada istrinya. Ibrahim akan beri hidayah kepada bapaknya. Kemudian minta hidayah kepada mayat. Nabi masih hidup, saya tidak bisa beri hidayah, apalagi sudah meninggal dunia. Ya. Lihatlah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya. Wa Zakaria idnada rabbahu, ya. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani adh-dhurr. Nabi Ayyub ketika sakit, ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling maha penyayang, sembuhkanlah aku. Nabi Zakaria, ya. Zikr rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'a'i rabbika shaqiyya. Wa inni khiftul maut. Ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah rapuh. Aku ingin punya anak. Minta kepada siapa? Pada Allah. Ini datang kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidul Badawi. Bisa apa mereka? Mereka nggak bisa apa-apa. Jadi subhanallah, hati seruan-seruan syirik ini ingin memalingkan hamba-hamba Allah. Hati mereka harusnya bergantung kepada Allah, malah bergantung kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan yang nyata. Azan ya? Sudah masuk azan belum? 2 menit lagi. Ya. Jadi alhamdulillah, sini kita tahu bahwasanya pentingnya tauhid. Kita menggantungkan hati kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bertawakal kepada makhluk sama sekali. Kita serahkan urusan dalam segala urusan, kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, ya, roja dan khauf dan mahabbah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, hati mereka tergantung kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidul Badawi, kepada wali fulan, ada masalah bingung harus pergi ke kuburan ini, ke kuburan sana. Subhanallah. Ahli tauhid mudah. Ada masalah, salat malam, berdoa, selesai urusan. Ya. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.